Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpujilah nama besar kasih-Mu. Aku mengucap syukur Tuhan atas segala karya yang Tuhan telah lakukan, mendatangkan kebaikan dalam hidupku, hidup keluargaku, hidup anakku sambil undik Elizabeth Esther. Semuanya karena kemurahan-Mu, semuanya karena belas kasihan-Mu. Bukan karena gagah perkasa kami, tetapi karena kerelaan-Mu mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib. Itulah cara-Mu ya Tuhan untuk memberitahukan kepada kami betapa dalam, betapa tinggi, betapa luas, betapa panjangnya kasih-Mu. Dan itulah alasannya mengapa Engkau datang sebagai manusia dari firman-Mu melalui rahim Ibu Maria. Supaya manusia itu tidak bertanya-tanya seperti apakah Tuhannya itu. Seperti bangsa Israel, bahkan Musa. Bagaimana aku mau menceritakan perihal-Mu kalau aku hanya mendengarkan suara-Mu, untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa Engkau adalah Tuhannya orang Israel, bahwa Engkau adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, sedangkan aku hanya bisa mendengar suara-Mu. Katamu kepada Musa, katakanlah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu, nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Musa memberi alasan karena tidak bisa melihat wajah daripada Bapa Yahweh. Tuhan, hamba-Mu ini berat mulut untuk Kau utus kepada bangsa Israel di Mesir. Dan bahkan dia enggan ke Mesir karena takut dibunuh oleh Firaun yang mana dia sudah tersiar telah membunuh orang Mesir ketika berkelahi dengan orang Israel. Itu alasan yang kedua. Dan Tuhan berkata, sudahlah, kami itu banyak alasan. Itu tahu utus si Harun. Nanti biarlah si Harun seperti nabimu, engkau bertindak mewakili aku. Habis itu Musa masih tetap ada jawab alasannya. Bagaimana bangsa Israel menerima saya? Saya juga ditolak oleh bangsa Israel karena mereka saya damaikan ketika mereka berkelahi. Apakah engkau akan membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Begitu katanya. Nah, Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu itu? Ya tongkat, Tuhan. Lemparkan. Oleh Musa dilemparkan tongkatnya. Dan dia kabur, terbirit-birit karena menjadi ular tongkat itu. Jangan kabur. Tangkap ekornya. Ditangkap ekornya. Kembali lagi tongkat. Itulah tanda bagi kamu dan bagi bangsa Israel. Masukkan tanganmu ke kantong celanamu. Dimasukkan. Cabut. Kena lepra. Kusta putih. Musa adung gemetar. Waduh. Masukkan ke kantongmu lagi. Kantong celanamu. Masukkan. Tarik. Sembuh. Luar biasa ini. Akhirnya, oke Tuhan, aku akan berangkat. Dan dia mempraktekkan hal itu di hadapannya orang Israel. Orang Israel percaya bahwa betul-betul bapaknya, Tuhannya nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub adalah bapa yang luar biasa. Akhirnya jadilah mereka berangkat ke tanah Kanaan. Demikian juga Tuhan seringkali dalam hidup kami ini seperti Musa. Punya banyak alasan untuk mengikuti Engkau, untuk taat kepadamu. Mempertimbangkan ini itu meskipun Tuhan sudah jelas menyatakan Engkau menyertai kami sepanjang masa sampai akhir hidup kami di bumi ini, sampai Tuhan membawa kami ke surga. Meskipun Engkau sudah datang kepada manusia di bumi ini dari firman menjadi manusia, masih belum puas manusia itu dibuat lagi patung untuk bisa mendekatkan dirinya kepadamu. Alasannya begitu.
Oh Tuhan Yesus, manusia itu tidak ada baiknya, tidak ada selesainya. Tetapi kami belajar daripada Musa Tuhan, dan kami tetap percaya kepadamu Bapa. Meskipun kami tidak melihat Engkau dilahirkan di Efrata, di kandang domba di Bethlehem, Yerusalem, kami percaya bahwa betul Engkau dilahirkan. Kami tidak ada di sana waktu orang Majus datang membawa persembahannya dan mereka sujud menyembahmu. Tapi kami tetap percaya meskipun kami tidak melihat. Demikian juga Tuhan, meskipun kami tidak ikut di Bukit Golgota, di Kalvari, Via Dolorosa, Engkau disiksa, dianiaya, dimahkotai duri, diludah, dipukul, disuruh memangkul salib yang kasar. Kami percaya Tuhan, meskipun kami tidak melihat itu terjadi, meskipun kami tidak ada di sana. Dan kami bersyukur atas semua itu. Tuhan kerjakan melalui Roh Kudus-Nya, melalui Roh Kudus di dalam kami. Demikian juga Tuhan, kami percaya meskipun kami tidak melihat bagaimana Engkau mengubah air menjadi anggur, bagaimana Bapa menyembuhkan semua orang sakit bangsa Israel yang datang kepadamu, bagaimana Bapa mengusir setan dari orang-orang yang dirasuknya. Kami tetap percaya Tuhan, itu sangat luar biasa bagi kami. Memang Thomas, muridmu yang sudah, rasulmu yang sudah bersama-sama denganmu, karena dia meninggalkan persekutuannya bersama-sama dengan hamba-hambamu, Orang Kudus, murid-muridmu, rasul-rasulmu, akhirnya dia kehilangan iman. Dan untunglah, puji Tuhan, dia mau gabung. Dan dia berkata, kalau aku tidak mencucukkan tanganku kepada lubang paku yang ada di tangannya dan di lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Ayo marilah bersekutu lagi, jangan jauh-jauh, jangan pergi, jangan tinggalkan persekutuan. Akhirnya Thomas ikut, dan terjadilah ketika apa yang dikatakan Thomas itu. Yesus hadir meskipun pintu semua ditutup rapat-rapat karena mereka ketakutan sama orang Yahudi yang mengancam nyawa mereka. Dan Yesus hadir. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Thomas, cucukkanlah jarimu ke dalam tanganku yang berlubang paku ini, dan cucukkanlah tanganmu ke lambungku ini. Dan dicucukkan itu, bekas paku itu ada. Oh Allahku, Tuhanku, oh, aku sekarang percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat Thomas namun percaya, karena iman itu adalah belum terlihat tetapi percaya. Jadi iman itu adalah pengharapan terhadap segala sesuatu yang kita belum lihat. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hamba serahkan kepadamu tubuh jiwa rohku, anak-anakku Samuel, Niki, Elizabeth, Esther, dan juga masyarakat kepadamu. Selamatkan tetangga kanan kiri muka belakang Tuhan. Tutup telinga kami dari segala roh-roh iblis setan yang berkumandang. Kami berdoa untuk RT RW kami, selamatkan Tuhan. Demikian juga kecamatan, kelurahan kami, kota Surabaya, Bapak Wali Kota, demikian juga Wakil Wali Kota Pak Armuji. Berikan kepada mereka hati yang takut untuk korupsi Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang bijak. Berikan kepada mereka hati untuk ikhlas melayani warga kota Surabaya ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus, yang beragam bahasa, beragam kaum, beragam suku, beragam budaya, beragam adat istiadat, beragam agama, kepercayaan. Tuhan, selamatkan mereka Bapa. Roh Kudus terangi hatinya. Hanya satu Tuhan, hanya satu surga. Yesus Kristuslah Tuhan Allah yang telah membuktikan ketuhanannya, keilahiannya. Tuhan, jamati mereka, kasihani Engkau yang mengatakan bahwa Engkau untuk semua dan seluruh bumi, darahmu tertumpah untuk menghapuskan dosa mereka kalau mereka mau.
Terima kasih pengorbanan dia salib. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo dan wakilnya Gibran. Bangsa ini telah bersepakat untuk memilih mereka 5 tahun ke depan. Itulah kalender yang harus perlu dipertahankan. Dan itu hikmat daripadamu ya Bapa. Bila mereka Engkau berikan hati yang bijaksana, hati yang dihiburkan Roh Kudus, hati yang takut untuk melakukan korupsi, dan apa yang terjadi, gebrakan-gebrakan yang telah dilakukan, terungkapnya hal-hal yang tersembunyi mengenai uang negara yang dikorupsi. Suatu fenomena yang sangat luar biasa akan terjadi ke depan. Bangsa ini akan dibebaskan dari penderitaan. Memang ada satu kejahatan yang sistematis, yang masif, yang berpikiran penduduk itu jangan diberikan kaya supaya mereka tidak melawan negara. Oh Tuhan Yesus, memang inilah bangsa kami ini. Karena kekayaan dibuat untuk merongrong Indonesia menjadi negara khilafah. Kekayaan dibikin untuk bom bunuh diri. Kekayaan dibikin untuk berzina. Ada benarnya mereka, tetapi memang akhlak dari ajaran yang telah mereka terima. Kalau kami Tuhan, kalau saya, kalau anak-anak-Mu, Engkau berkati untuk menjadi berkat. Bukan untuk dimakan sendiri. Menolong mereka yang masih belum beruntung, masih belum, yang sakit. Bukan untuk menggalang demo berjilid-jilid merongrong negara. Bukan untuk digalang menciptakan bom bunuh diri dan melakukan pengantin bunuh diri. Bukan kepada hal-hal yang merongrong negara ini, tetapi bagi umat-Mu, jika Tuhan memberkati, jelas firman-Mu, di dalamnya ada pesan-Mu, supaya mereka menjadi berkat, umat-Mu menjadi berkat bagi mereka yang masih belum beruntung. Memberkati supaya pekerjaan-Mu di bumi jadi di tengah-tengah umat di Indonesia ini dan dimanapun seperti di surga. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Darniati dan juga semua keluarganya, dan juga semua pengerja Tuhan dan semua keluarganya ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua umat-Mu di Gereja TBRS Indonesia. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang sampai kepada kami adalah firman yang rema, firman yang tidak direkayasa, adalah firman yang murni, tak beragi daripada Roh Kudus. Janji-Mu ya dan amin, dan Roh Kudus mulai yang menjadi jaminan atas apa yang telah Tuhan janjikan di dalam hidup kami, dalam perjamuan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, pasti terjadi karena Roh Kudus-Mu yang menjamin hal itu terjadi. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami perlandaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Segala hormat puji hanya bagi-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.